Yuda tak bisa bergerak. Tubuhnya lemas. Kakinya tertanam di dalam lumpur. Di hadapannya, makhluk-makhluk bertopeng tanah liat itu kini berdiri mengelilinginya. Selamat datang kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Tempat di mana kisah-kisah kelam tak hanya diceritakan, tapi dirasakan. Di sebuah desa terpencil di Jawa, tersembunyi sebuah hutan tua yang dikenal dengan Alas Watu. Hutan itu tak pernah sepi dari cerita. Konon katanya, dulu hutan itu adalah tempat pertapaan para petapa sakti. Tapi sejak penjajahan Belanda, banyak darah ditumpahkan di sana. Para tahanan dibantai hidup-hidup. Mayat-mayat dibuang ke dalam sumur-sumur tua. Dan sejak saat itu, tak pernah ada yang betul-betul kembali sama dari Alas Watu. Warga desa menyebutnya Alas Angker, karena sudah tak terhitung berapa orang yang pernah tersesat, lalu hilang, atau kembali, tapi dengan jiwa yang sudah tidak utuh. Dan ada satu malam yang paling dihindari oleh warga desa. Malam 1 Suro. Malam yang diyakini sebagai malam pertemuan antara dunia manusia dan dunia roh, di mana batas antara yang hidup dan yang mati menjadi sangat tipis. Pada malam itu, pantangan-pantangan kuno kembali ditegakkan. Tidak boleh bepergian jauh, tidak boleh jalan lewat jalan sepi, apalagi sampai masuk ke dalam Alas Watu. Tapi dua pemuda dari kota yang tak percaya akan hal-hal goib memutuskan untuk lewat malam itu. Dan keputusan mereka akan membuka gerbang terlarang yang tak bisa ditutup lagi. Malam itu, udara terasa sangat berbeda. Dingin, menusuk, seolah menembus sampai ke tulang. Langit kelam tanpa bintang. Dan jalanan yang mereka lewati sudah tak berlampu sejak lebih dari 1 kilometer. Yuda dan Rian duduk berboncengan di atas motor metik tua. Lampu sorot motornya berpendar lemah, hanya menembus kegelapan beberapa meter ke depan. Lo yakin, Ri? Lewat sini. Ini udah masuk hutan loh. Gak ada rumah sama sekali dari tadi. Yuda berkata pelan agak ragu. Iya, ini jalan pintas. Gue pernah lewat sini kok siang-siang. Gak serem-serem amat. Rian meremehkan. Tapi ini bukan siang, bro. Ini itu malam. Dan ini malam 1 Suro, jawab Yuda. Mereka tak menyadari satu hal. Begitu melewati sebuah gapura tua bercat warna merah pudar yang setengah roboh di tepi jalan, suasana berubah drastis. Udara jadi lebih dingin, dan waktu seolah melambat. Yan, lo denger gak? Yuda berbisik. Apa? Barusan? Iya, kayak suara perempuan nangis dari arah kiri dalam hutan.
Lalu mereka tiba-tiba menghentikan motor karena di depan mereka ada seseorang berdiri di tengah jalan, tepat di bawah pohon besar tua. Perempuan berpakaian putih, menunduk dengan rambut panjang yang menutupi wajah. Rian panik. Lo lihat kan? Lo lihat juga kan itu? Yuda gemetar. Jangan berhentian, jangan berhenti. Gas aja pelan-pelan. Jangan lihat. Lalu terdengar suara tertawa yang sangat melengking. Terlalu dekat dan terlalu tajam. Yuda berteriak, "Ya Allah!" Yuda lalu kehilangan kendali. Motor oleng. Mereka terjatuh ke semak belukar di pinggiran jalan. Dan ketika mereka mencoba bangkit, jalan di belakang sudah tidak ada. Yang ada hanya pohon-pohon besar, gelap, dan kabut pekat menyelimuti. Loh, tadi ini kan jalan aspal, Yud. Sekarang kenapa jadi tanah berlumpur? Apa ini yang terjadi? Rian semakin panik. Wah, kita disasarin ini. Yuda menahan nafas. Kabut itu bukan kabut biasa. Di dalamnya ada bayangan-bayangan yang bergerak, mengawasi, mendekat, dan malam baru saja dimulai. Yuda dan Rian berlari secepat mungkin. Mereka tersesat di dalam kabut yang tak berujung. Langkah mereka berat. Tanah di bawah kaki mereka seperti menelan, menarik ke bawah lumpur hitam yang lengket dan dalam. Tapi yang paling mengerikan bukan itu, melainkan bayangan-bayangan yang mengikuti mereka. Tak punya bentuk yang pasti. Kadang seperti manusia, kadang seperti binatang, kadang hanya suara. Lo denger gak, Yud? Ada yang ngikutin kita dari belakang. Stop, Yan. Jangan noleh. Jangan nengok apapun yang terjadi. Tapi Rian sudah menoleh. Dan apa yang dia lihat bukan sesuatu yang bisa dijelaskan manusia. Sosok yang Rian lihat adalah ibunya, tapi dalam bentuk yang sangat mengerikan. Matanya kosong, bola matanya menghitam, dan kulit wajahnya mengelupas. Dan dari mulutnya keluar ratusan cacing hidup. Rian terdiam, seolah tersirap oleh sesuatu. Rian! Rian! Yuda berteriak. Tapi Rian terus berjalan, tersesat dalam kabut yang tak kunjung menipis. Yuda panik. Ia melihat sesuatu. Rian berdiri diam, punggungnya menghadap Yuda. Tapi lehernya berputar 180 derajat. Wajahnya menatap lurus ke belakang dengan mata kosong dan mulut yang menganga. Seperti orang yang tak sadar kalau dia hidup. Yuda tak bisa bersuara. Nafasnya tercekat. Langkahnya mundur. Tapi Rian berjalan maju. Jangan tinggalkan aku, Yud. Lalu, tanah di sekitar kaki Rian tiba-tiba retak.
Dari retakan itu muncul lengan-lengan hitam berbulu kasar. Jari-jarinya panjang dan runcing, disusul bau amis belerang memenuhi udara. Tangan-tangan itu meraih tubuh Rian, menggenggam pergelangan, bahu, dan lehernya, menarik tubuhnya perlahan ke dalam tanah. Rian meronta, matanya kembali sadar. Ia menjerit, "Yuda, tolong!" Yuda mencoba mendekat, tapi entah kenapa tubuhnya tak bisa digerakkan. Seolah akar-akar di bawah tanah menyentuh kakinya dan membisikkan satu perintah. "Biarkan." Rian menatap sahabatnya untuk terakhir kalinya. Air mata bercucuran dari matanya sebelum wajahnya tertelan ke dalam tanah. Yuda berteriak, tapi suaranya tak bisa melawan kabut. Karena hutan itu sudah menandai korbannya. Kini Yuda sendirian, dalam kabut, dalam alas yang entah di dunia mana, hingga ia mendengar suara gamelan. Ia berjalan mengikuti suara itu, lalu sampai pada sebuah lapangan terbuka, tempat upacara sedang berlangsung. Puluhan orang berpakaian putih berdiri melingkar. Wajah mereka ditutupi dengan topeng tanah liat. Di tengah lingkaran, ada tubuh Rian sudah terbalut dengan kain kafan. Dan di bawah tubuh itu ada bakaran api yang berwarna biru. Yuda berteriak histeris, "Lepaskan dia, Rian!" Seorang dari kelompok itu menoleh. Topengnya retak, dan dari balik celah itu terlihat sebuah mata. Itu bukan mata manusia. Mata itu seperti ular, bergerak tak berkedip. Yuda mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa sangat berat, seolah ditarik dari bawah tanah. Ia jatuh, dan saat menatap tanah, ia melihat wajahnya sendiri tercetak di lumpur. Matanya terbuka, mulutnya tersenyum, dengan darah yang mengalir dari bibir. Tak ada jalan keluar dari alas watu. Bukan karena hutan itu luas, tapi karena begitu kau sudah masuk, kau bukan lagi milik dunia ini. Yuda tak bisa bergerak. Tubuhnya lemas. Kakinya tertanam di dalam lumpur. Di hadapannya, makhluk-makhluk bertopeng tanah liat itu kini berdiri mengelilinginya. Topeng mereka mulai retak, dan dari balik retakan terlihat kulit yang membusuk. Mata merah menyala, mulut-mulut bergerak, tapi tak bersuara. Dan dari dalam pepohonan di belakang mereka, makhluk itu datang. Sang penunggu alas watu. Makhluk itu sangat tinggi, lebih dari 2 kali tinggi manusia. Tubuhnya hitam seperti arang yang terbakar.
Kulitnya retak-retak, dan dari celah-celahnya muncul api biru menyala. Kepalanya menyerupai kerbau, dengan tanduk yang menjuntai panjang dan mata merah membara. Makhluk itu melangkah pelan ke tengah lingkaran, mengangkat tangannya, dan seketika tanah terbuka. Dari dalam tanah muncul altar baru dengan sesajen kepala kambing, darah ayam, bunga melati, dan foto-foto manusia yang telah dihitamkan wajahnya. Ritual pesugihan dengan darah manusia sebagai tumbal. Salah satu dari makhluk itu mendekat, melepaskan topengnya, dan Yuda menjerit karena wajah di balik topeng itu adalah wajah Rian. Tapi wajahnya sudah bukan wajah manusia. Kulitnya terkelupas, matanya membusuk, dan bibirnya menyeringai. Terlalu lebar, terlalu gelap, terlalu salah. Kita gak akan pernah bisa keluar dari sini, Yud. Tapi kita bisa jadi bagian dari mereka. Kita bisa punya segalanya. Kekayaan, kekuasaan, asal satu hal, korbankan satu jiwa. Yuda berteriak, "Lo gila ya, Yan? Ini bukan lo. Ini bukan Rian yang gue kenal." Lalu terdengar suara gong yang dipukul 3 kali dengan keras. Suara gamelan semakin cepat. Semua makhluk yang ada di sana mulai menari dan tertawa-tawa. Suara-suara itu makin kacau. Tertawa, menangis, teriakan. Semuanya bercampur seperti dalam satu putaran. Yuda mencoba berlari dengan sekuat tenaga. Tapi tanah menelan kakinya. Tangannya ditarik oleh tangan-tangan dari dalam tanah. Wajah-wajah korban lama muncul. Orang-orang yang dulu hilang pada malam satu suro. Dan mereka semua sekarang menyebut nama Yuda. "Yuda, Yuda, sekarang giliranmu. Yuda, Yuda." Yuda terbangun, terbaring di atas tanah berlumpur. Tubuhnya basah kuyup. Matanya terbuka perlahan, dan ia mendapati dirinya sendirian. Alas watu sunyi. Tak ada lagi kabut. Tak ada suara. Hanya pohon-pohon hitam menjulang dan kabut tipis yang perlahan surut. Di kejauhan, ia melihat motor mereka terparkir utuh, seperti tidak pernah ada yang terjadi. "Rian, di mana kamu?" Suara Yuda lirih. Yuda menoleh dan melihat Rian berdiri, tersenyum, tapi matanya kosong. Rian berjalan perlahan. "Kita sudah diterima, Yud. Sekarang kita nggak akan pernah miskin lagi."
Lalu tiba-tiba terdengar suara gong dipukul 1 kali dengan keras. Dan suara daging yang seperti dikoyak. Yuda hendak berlari, tapi terlalu terlambat. Tangan-tangan hitam itu muncul lagi dari tanah, meraih kakinya. Mulut-mulut terbuka dari bawah akar pohon, dan dari langit turun hujan berwarna merah. Dia diseret masuk ke dalam tanah, ke perut bumi, ke tempat yang sama di mana semua tumbal pesugihan disimpan. Warga desa kembali digegerkan dengan penemuan motor milik 2 pemuda kota yang hilang sejak malam 1 Suro kemarin. Motor ditemukan terparkir rapi di pinggir hutan alas watu. Tapi keduanya belum ditemukan hingga kini. Alas watu tak pernah salah memilih. Dia tak akan memangsa sembarang jiwa. Hanya mereka yang melintasi batas, yang memaksa masuk saat pintu dunia bawah terbuka. Mereka yang cukup sombong untuk tak percaya. Merekalah yang diambil. Dan malam 1 Suro akan datang lagi. Bersama saya Pochita. Sampai jumpa di cerita mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita mencekam yang ingin kalian bagikan, kalian bisa hubungi alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.